Kali ini kami memutuskan untuk tinggal di kota Epikrotea. Bahkan kami juga membeli bengkel pandai besi terbaik di kota ini. Tentunya harapanku bisnis kami berjalan dengan lancar. Jadi di hari pertama aku mengumpulkan anggota klanku untuk pergi menyingkirkan para bandit yang sering mengganggu para pedagang setempat. Seperti sebelumnya, aku menugaskan Fathead untuk mengolah tempat seperti ini. Sepulang dari sana, aku bertemu dengan Emar si Makelar. Who do we have here? Would you care to tell me your good name? Dia menawarkan koin emas kepadaku apabila aku dapat menyelesaikan tugas yang ia berikan, yaitu untuk pergi mengawalnya berdagang ke kota lain hari ini. Dan sorenya, perjalanan kami pun dimulai. Hari kedua kami sampai di perbatasan Tanah Batanian. Rencananya kami mampir sebentar ke desa terdekat untuk membeli beberapa bahan pokok, lalu pergi lagi untuk menyusul rombongan. Lalu tiba-tiba saja aku mendapatkan informasi bahwa kelompok pedagang yang kami kawal sedang diserang, dan kami pun langsung bergegas ke sana. Kami sampai ketika perang sedang berkecamuk, dan untungnya pasukan yang kutempatkan untuk menemani pedagang masih bisa bertahan hingga kami datang. Dan untungnya para pedagang masih bisa diselamatkan. Hari ketiga kami sampai di kota Lageta. Sementara para pedagang ke pasar, aku membawa kelompokku menuju kedai untuk beristirahat. Di sini aku juga bertemu dengan relasiku untuk menjual para bandit-bandit yang telah kutangkap pasca pertempuran sebelumnya. Tampak seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Ketika telah petang, kami melanjutkan perjalanan kami. Tetapi anehnya, baru saja berjalan beberapa saat, pasukan kami sudah dicegat. Dan para kerocok ini mengancam melenyapkan kami apabila kami tidak mau menyerahkan para pedagang yang tepat di belakang kami. Tampaknya di sini kami harus memberi mereka sedikit pelajaran, agar setidaknya mereka tahu siapa yang sedang mereka hadapi. Make a square! So give them hell! Melihat dari cara mereka bertarung serta formasi yang mereka gunakan, mereka lebih tampak seperti tentara bayaran ketimbang bandit. Bahkan penyerangan mereka pun terorganisir. Terlihat seperti ada seseorang yang sudah mengatur penyerangan ini. Dan juga entah mengapa di sini aku merasa beberapa dari mereka menargetkanku. Seolah-olah mereka sudah merencanakan ini jauh sebelum pertempuran ini. Hari kelima, aku terbangun di sebuah kedai di kota Ortisia.
Perjalanan kami ditunda 1 hari dikarenakan aku dan pasukanku sedang istirahat sekaligus dalam pemulihan. Dan hacker mengatakan selama aku pingsan, penguasa kota Ortisia mengundangku menuju istana. Entah ada tujuan dan maksud apa, sementara aku menyuruh pasukanku bersiap untuk perjalanan kami selanjutnya. Yours is not a face I know. What is your name, stranger? Setelah aku mengenalkan diri tanpa basa-basi, dia langsung mengundangku untuk menjadi bawahannya dan melayani dia dengan kesetiaan. Dan juga di sini aku menjelaskan aku hanyalah seorang bandit biasa yang berjiwa bebas dan tak bisa dikekang di bawah naungan siapapun. Dan di situ pun aku langsung pamit undur diri. Hari kelima kami melanjutkan perjalanan kami menuju destinasi terakhir. Lagi dan lagi, kelompok kami dicegat oleh kelompok bandit lagi. Terlihat seperti mereka tahu apa yang ada di pikiran kami, serta rute mana yang akan kami ambil selanjutnya. Dan untungnya kali ini kami dapat meminimkan kerugian, memenangkan pertempuran ini dengan cepat, dan sampai di kota terakhir dengan selamat. Hari ke-8. Akhirnya kami bisa kembali pulang. Sesampai di kota, aku tidak langsung beristirahat. Aku langsung mengecek bengkelku, menjual hasil rampasan di pasar, mengecek kelompok keamanan yang dipimpin Fathead, serta melakukan patroli apabila terdapat bandit yang dapat mengganggu kelancaran bisnisku. Ketika aku sedang patroli, aku bertemu dengan Pelenos. Welcome, stranger, to my little kingdom here. Who might you be? Di sini Pelenos menawarkan tugas kepadaku. Dia berjanji akan membagikanku koin emas apabila aku mau berpura-pura untuk menjadi pengawal kawannya untuk berdagang ke kota lain. Dan rencananya nanti ketika dalam perjalanan dia menyuruhku untuk menusuk kawannya dari belakang, lalu merampas semua barang dagangannya dan kembali pulang. Dia berjanji akan membagi 50% dari hasil rampasan tersebut. Sungguh, dia adalah orang yang licik, tetapi aku menerimanya. Hari ke-10. Aku bertemu Meritor, kawan yang dimaksud Pelenos. Setelah mengatakan aku adalah pengawal kali ini, dia langsung mengatakan kepada aku untuk bersiap-siap, karena sebentar lagi kami akan berangkat. Setelah semua siap, kami pun berangkat. Dan aku membawa para pedagang itu menuju desa yang dimana pasukan Pelenos sudah siap menyergap. Di sini kelompok pedagang terkejut dikarenakan kelompok kami tiba-tiba saja dicegat dan disuruh untuk memberikan muatan dagangan yang kami bawa. Mendengar hal itu, ketua kelompok pengaman pedagang langsung memerintahkanku bersiap untuk menyerang mereka. Tapi yang ada di sini kelompok bandit itu tertawa dan mengatakan bahwa aku ada di pihak mereka. Mendengar hal ini, ketua ekspedisi terkejut dan memastikan kebenaran akan hal ini. Tetapi maaf saja, selama ini aku membiarkan Pelenos mengira aku sedang berada di dalam genggamannya. Dan dia berpikir dia cukup pintar dan licik untuk dapat mengontrolku menjadi bawahannya. Dan tentu saja di sini aku membantu kelompok pedagang. Memang benar aku adalah pria yang licik, tetapi aku tidaklah bodoh. Apabila para pedagang dirampok, maka bisnisku yang di kota tidak akan berjalan dengan lancar ke depannya. Dan setelah kejadian ini, Pelenos tidak lagi terlihat di kota. Hari ke-11. Setelah kejadian kemarin, aku menjadi akrab dengan Meritor. Bahkan sekarang bengkel kami bekerja sama dengan kelompok pedagang. Bengkel kami bertanggung jawab memperbaiki serta memberikan senjata dan armor dengan kualitas yang bagus untuk mereka. Sementara mereka akan memberikan persenan keuntungan tiap bulannya. Ketika aku sedang patroli, tiba-tiba saja seseorang mendatangiku. Dia mengatakan bahwa penguasa kota ingin bertemu denganku. It's been a while. Di sini dia menawarkanku untuk mengabdi kepada Kekaisaran Utara dan juga berjanji akan memberikan salah satu kastil di dekat perbatasan Batanian.
Tetapi seperti biasa aku menolak ajakan itu dan menawarkan untuk menjadi pasukan bayaran saja untuk beberapa waktu. Karena bagaimanapun bisnisku berada di wilayahnya. Yang ternyata Kekaisaran Utara sedang berperang dengan bangsa Khergit. Dan aku diperintahkan untuk segera membantu perang yang sedang terjadi di sana. Hari ke-13, aku sedang dalam misi merekrut warga desa untuk dibawa menuju medan perang. Ketika kami sedang melakukan perekrutan, tiba-tiba aku mendapatkan kabar bahwa bangsa Battanian dan Flandian menyatakan perang kepada Kekaisaran Utara. Dan Kekaisaran Utara sedang dalam kondisi terlemahnya, dikarenakan pasukan utama Kekaisaran Utara sekarang sedang berada di perbatasan Khergit. Dan aku diperintahkan segera balik untuk membantu mempertahankan kota dari serangan yang akan datang. Sungguh kacau, 3 kerajaan menyerang dari 3 sisi, dan Kekaisaran Utara kewalahan menghadapinya. Mau tidak mau, aku harus terlibat di tengah kekaisaran yang akan jatuh ini. Tetapi tenang saja, aku adalah pria yang selalu menepati janjinya. Akan kubantu Kekaisaran Utara sebisaku, sekaligus mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Hari ke-18, Penton memimpin penyerangan balik menuju wilayah Battanian. Nama pengepungan para pengintai sudah memperingati kami bahwa akan ada musuh berjumlah 2 kali lipat yang akan datang dalam waktu setengah hari. Tetapi Penton dengan percaya dirinya mengatakan bahwa sebelum mereka datang, kastil ini sudah dipastikan sudah menjadi milik kami. Dan semua sudah terlambat ketika musuh sudah mengepung kami. Di sini Penton dengan gegabahnya memimpin pasukan langsung ke tengah-tengah musuh. Ia percaya diri dengan 400 orang dapat melawan musuh yang berjumlah sekitar 800 orang. Andai kata tidak di dalam kontrak, aku pasti sudah pergi jauh meninggalkan pertempuran bunuh diri ini. Dan sementara yang bisa kulakukan adalah mengumpulkan beberapa orang untuk bertahan di bukit dan membunuh satu persatu musuh yang datang. Hold arrows! Fire! Tunggu, di sini aku sangat kesal. Jenderal Penton membuat 400 orang meninggal karena kesombongannya. Kini kesempatan kami untuk dapat bertahan pun telah sirna. Soldier forward! Musuh terus datang menuju kami. Yang bisa kami lakukan adalah mundur secara perlahan-lahan. Akhirnya setelah pertempuran yang begitu melelahkan, kami mendapatkan kesempatan untuk mundur. Dan aku langsung memimpin sisa dari pasukan yang selamat untuk mundur. Tentunya akan kuingat kekalahanku hari ini, dan akan kubalaskan di lain hari. Akibat dari pertempuran sebelumnya, mau tidak mau aku harus membangun ulang kelompokku. Mulai dari merekrut pasukan bayaran, merekrut bandit hasil didikan Fat Hair, serta memperbaiki dan mengganti peralatan anggota klanku yang hilang pasca pertempuran sebelumnya. Pasukanku kini berjumlah 97 orang, tapi bukan berarti pasukanku sudah kembali kuat. Di sini aku harus melatih ulang pasukanku dengan tujuan nantinya mereka memiliki chemistry serta kerjasama yang kuat, yaitu dengan cara merampok pastinya. Forgive me, but one cannot be too cautious. I would ask you for your name. Seperti biasa, kita merampok jenderal musuh yang baru saja pulang dari medan perang. Karena hanya dengan begitu, kita baru bisa memenangkan pertempuran ini dengan pasukan yang baru saja dibentuk. Dan tentunya tidaklah mudah. Kami harus melewati banyak pertempuran agar pasukanku bisa mendapatkan chemistry yang kompak
serta kualitas peralatan yang bagus. Dan para tahananku dapat kuserahkan kepada pihak Kekaisaran Utara. Ya, setidaknya itu akan membantu mereka untuk bernegosiasi kepada musuh mereka. Dan hal itu kulakukan terus sampai masa kontrakku berakhir. Kontrakku sudah berakhir, begitu juga dengan perangnya. Kekaisaran Utara mengajukan perdamaian dengan menawarkan 25% wilayahnya. Sungguh keputusan yang gila, tapi apa urusannya denganku? Dan untuk merayakan itu, aku menraktir pasukanku dan kami berpesta sampai pagi. Pagi harinya kota Zionika ternyata mengadakan festival dan turnamen. Tentunya kami tidak ingin melewatkan kesempatan ini untuk bersenang-senang. Di ronde pertama adalah pertarungan pasangan, dan aku sedikit terkejut ketika mendengar suara wanita. Yang ternyata pasangan kali ini adalah seorang wanita. Awalnya aku sedikit khawatir, tetapi setelah sedikit melihat gerakannya, tampaknya dia adalah wanita yang ahli dan jago dalam bertarung. Sungguh wanita yang sangat tangguh. Di ronde kedua, aku mendapatkan kesempatan menggunakan kuda dan juga tombak. Tampaknya ronde ini akan kuhadapi dengan mudah. Di ronde ketiga aku dihadapkan dengan wanita yang di awal. Awalnya aku hanya ingin mengetes berapa tangguh keahlian berpedangnya. Ternyata dia dapat mendorongku ke titik di mana aku tidak boleh meremehkannya dan harus berkelahi dengan serius apabila tidak ingin disingkirkan. Dan untuk ronde keempat, aku tidak terlalu memikirkannya. Yang ada di pikiranku sekarang hanyalah siapa wanita yang bernama Nadia ini. Nah ya, aku sedikit memiliki rasa kekaguman kepadanya. Dan tentunya aku memenangkan ronde terakhir dengan cukup mudah. Seperti biasa, pemenang selalu diundang ke pesta di istana. Dan selalu kumanfaatkan untuk berkenalan dengan sosok-sosok penting di sana. Well, and who do we have here? Would you... Setelah mengobrol cukup panjang dengan Raja Garios, aku juga berkeliling istana. Dan ternyata aku beruntung dapat bertemu lagi dengan Nadia. Dan aku sedikit terkejut. Di balik keahliannya dalam bertarung, ternyata dia memiliki sikap yang lembut dan juga ramah. Bahkan, dia bersikap baik kepadaku yang bukan seorang bangsawan. Dan di sini aku bertanya, apakah ada kemungkinan dia mau menikah dengan orang yang bukan bangsawan? Dan dengan lembut dia menjawab, berbicaralah kepada ayahku. Aku akan mengikuti keputusan apapun yang diambil olehnya. Ternyata ayahnya adalah Raja Garios, Raja Kekaisaran Barat yang tadi kutemui. Di sini aku mencoba melamar putrinya. Tentunya dia mengenal reputasiku dan langsung menerimaku, tetapi dengan dua syarat. Yaitu untuk memberi mahar sejumlah 78.000 koin emas serta membantunya untuk berperang melawan Kekaisaran Utara. Dan aku pun gas. Setelah menghabiskan beberapa hari bersama istriku di kota Zionika,
aku mengajak istriku menuju daerah yang tidak jauh dari tanah bangsa Viking. Tentunya untuk menepati janji yang kubuat bersama mertuaku. Serta aku ingin menciptakan dunia yang nyaman serta aman untuk istri dan anak-anakku kelak. Dan aku memulainya dengan cara serangan dadakan. Sudah seminggu kami menghalangi setiap logistik makanan yang akan datang. Dan ketika mereka dalam kondisi terlemah, tanpa peringatan aku langsung memimpin penyerangan ke kastil tersebut. Sementara mesin pengepunganku jadikan umpan, aku memimpin langsung pasukanku menuju dinding kanan untuk langsung memanjat dinding. Archers! Archers! Forward! Archers! Forward! So arrow! Move! Dan ketika pasukanku sudah mulai banyak yang memanjat, di situ aku memutuskan untuk pergi memanjat juga. Di sini kondisi sangat penuh dan juga sesak. Aku berusaha sekuat tenaga untuk membuka jalan dan keluar dari area tersebut. Dan ketika sudah mengamankan dinding daerah kanan, aku langsung memerintahkan para pemanah terdekat untuk berkumpul dan menembaki para musuh dari sini. Dengan para pemanah yang menembaki dari atas dinding, serta para infanteri yang mengejar setiap musuh yang ada, membuat para musuh yang tersisa dapat dikalahkan dengan mudah. Move! Moving! Forward! Dan pertempuran kami pun berhasil dimenangkan. Tidak pernah terpikirkan olehku untuk memiliki sebuah kastil. Tentu rencanaku tidak sampai di sini saja. Di hari ke-53, aku meminta bantuan istriku untuk membantu mengelola kastil ini. It's been a while. Pastinya setelah melihat kami berhasil merebut kastil ini, Kekaisaran Utara tidak akan tinggal diam. Mereka akan datang dengan jumlah pasukan yang sangat besar. Maka kami perlu menyiapkan rencana serta pasukan sebelum hari itu tiba. Selagi istriku mengelola serta melatih pasukan di kastil, aku mengajak anggota klan lainnya untuk pergi membeli kebutuhan serta merekrut orang sebanyak mungkin. Tidak sampai di situ, kami juga pergi mengunjungi beberapa desa di sekitarnya untuk merekrut para warga desa untuk bekerja di kastil kami, entah itu menjadi prajurit atau sebagai warga sipil. Tapi ini masih kurang. Untuk menghadapi serangan Kekaisaran Utara, kami membutuhkan kekuatan dan rencana lebih dari ini. Jadi di sini aku memutuskan untuk membuat kelompok baru yang dipimpin oleh hacker. Tentunya hacker adalah orang yang cocok dan kupercaya setelah menemaniku melewati banyak rintangan selama ini. Dan untuk para prajurit baruku, seperti biasa, pengalaman adalah guru yang terbaik.
of hell! Footmen! Attack! Charge! Attack! Archers, move! Hari ke-61. Setelah lukaku sembuh, aku mulai berpatroli lagi di sekitar kastil. Pantas saja hingga sekarang kami belum mendapatkan serangan. Ternyata Kekaisaran Utara sekarang sedang berperang dengan Kerajaan Kergit. Dan tentu saja, aku memanfaatkan kesempatan ini untuk membantu melemahkan pasukan Kekaisaran Utara. Hari ke-68. Istriku melahirkan anak pertama kami. Belum sempat merayakan momen ini, kastil kami mendapatkan serangan pertama. Apabila melihat pasukan yang dikirim musuh, tampaknya musuh sangat berhati-hati. Serangan ini hanya bertujuan untuk mengetes seberapa kuat kekuatan kami sekarang. Dan malam itu kami berhasil mendorong pasukan musuh. Hari ke-69 aku menggunakan jalur rahasia untuk pergi meninggalkan kastil. Aku pergi menuju kerajaan Kergit untuk menawarkan mereka menangkap beberapa jenderal musuh, dengan syarat mereka membantuku untuk menyerang pasukan musuh yang sedang mengepung kastilku. Dan tentu saja tawaran ini sangat menggiurkan dan tidak dapat mereka tolak. Follow me! Dengan keunggulan pasukan berkudanya, pasukan kami percaya diri untuk mendorong musuh dengan sangat mudah. Bowmen, forward! Footmen, forward! Together, form a wedge! Archers! Infantry, form a shield wall! Setelah berhasil memenangkan pertempuran ini, kami berhasil menangkap banyak jenderal musuh. Tentu saja sesuai kesepakatan di awal, semua jenderal musuh akan ditangani oleh kerajaan Kergit. Tentunya untuk suatu hal kepentingan mereka. Hari ke-71, kami pergi merekrut pasukan lagi. Dan aku juga merekrut beberapa orang yang berbakat yang mungkin nantinya akan berguna bagi kami. Hari ke-79, aku menghabiskan beberapa hari terakhir dengan merampok jenderal-jenderal musuh yang lemah, yang membuat pasukan kami terus berkembang dan juga solid. Kami juga berhasil menangkap banyak jenderal dan kami penjarakan di kastil. Dan akhirnya musuh pun geram dan pergi mengepung kastilku ketika aku sedang di luar. Tetapi tampaknya musuh sudah meremehkan kekuatanku. Mereka datang dan mengepung kastilku dengan berjumlah 400 orang saja. Jadi aku membiarkan mereka menyerang kastilku dahulu, sembari menunggu pasukan mereka melemah. Footmen, forward!
Di sini aku memerintahkan pasukan infanteriku untuk maju dan membentuk formasi bertahan agar para pemanahku dapat lebih leluasa dalam menyerang musuh nantinya. Form a square! Form a skate! Cavalry, give them hell! Tetapi tampaknya musuh sangat cerdik. Mereka menempatkan pemanah mereka di balik bukit dan terus menembaki kami, yang membuat kami terpaksa maju dan meninggalkan formasi kami. Ngomong-ngomong, di sini aku menggunakan senjata pemberian Adea. Di sini aku memimpin pasukan kavaleriku menyerang maju untuk memancing musuh agar mereka meninggalkan formasi bertahan mereka. Di sini pasukan pemanah mereka telah ditinggalkan sendiri tanpa penjagaan, yang membuat kesempatan emas untuk para pasukan kavaleriku. Dan dengan begini, pertempuran berhasil kami menangkan. Kami berhasil menangkap beberapa jenderal beserta pasukannya. Dan juga kami banyak mendapatkan senjata dan peralatan yang berkualitas tinggi, yang nantinya akan kubagikan ke pasukanku dan sisanya akan kujual. Setelah melakukan beberapa metode, kami mendapatkan informasi bahwa akan ada serangan yang akan datang kembali. Jadi terpaksa aku harus memulai rencanaku lebih cepat sebelum pasukan musuh tiba di kastil Seratos. Di pertempuran ini pasukanku tidaklah sendiri. Kali ini pasukan hacker datang untuk memenuhi panggilanku untuk berperang. Tampaknya informasi cara bertempur kami telah sampai ke telinga musuh, yang membuat musuh tampak sudah paham dan bersiap sebelum kami menggunakan cara yang sama kedua kalinya. Infantry! Soldiers! Infantry! Kill! Archers! Infantry! Footmen! Charge! Footmen! Charge! Bowmen! Move! Archers! Forward! Archers! Move! Archers! Move! Footmen! Infantry! Archers! On my blade! Move it! After me! Arrows! After me!
sini pasukan musuh berusaha menahan kami di dinding kanan agar pasukan pemanah mereka dapat terus memanahi pasukan kami yang berada di luar dinding dengan aman. Tapi di bawah kekuatan absolut, taktik apapun pasti akan terpatahkan, yang membuat kami dapat mendorong maju dan menargetkan pasukan pemanah mereka satu persatu. Ini adalah kunci kemenangan kami. Dengan berhasilnya kami membuka gerbang, maka dapat dipastikan kemenangan sudah berada di tangan kami. Everyone, kill them all! Archers! Movement! Forward! Archers! Forward! Di hari ke-94, aku berhasil menduduki Kastil Epinosa. Awalnya aku berencana menjadikan kastil ini sebagai umpan, tetapi kurang ajar. Mereka tidak termakan umpan dan malah mulai mengepung Kastil Stratos. Untuk sekarang aku hanya bisa berharap istri dan anakku dapat bertahan sampai pasukan musuh dalam jumlah yang dapat kami serang. Dan aku berjanji akan meratakan seluruh kekaisaran utara apabila terjadi sesuatu dengan mereka. Infantry! Forward! Di sini aku tidak bisa membuang waktu lagi. Aku langsung memerintahkan kavaleriku untuk maju menghancurkan formasi musuh. Sementara untuk pemanah berkuda, aku bawa mereka menuju ke atas bukit.
Di sini sisa dari pasukan mereka yang kalah mencoba melarikan diri, tetapi aku memerintahkan pasukanku untuk mengejar mereka semua. Setelah dari pertempuran tersebut, aku langsung mengunjungi kastil dan ingin mengecek kondisi istri beserta anakku. Syukurnya kata Zlatka mereka baik-baik saja dan istriku sedang menidurkan anakku di kamar. Ke-95, ya kami menghabiskan waktu untuk memperbaiki kastil dan sekitarnya, sembari menunggu Kekaisaran Utara memakan umpan yang telah kami berikan. Setelah hampir menunggu 1 minggu lebih, Kekaisaran Utara membawa kekuatan utama untuk menyerang kami. Dan mereka memulainya dari kastil Epinosa. Dan ini adalah waktu yang tepat bagi kami untuk merebut kota Umbrella. Selagi mereka sibuk dengan Epinosa, aku melakukan semua cara untuk mengurangi mental serta jumlah pasukan mereka di kota. Mulai dari menyerang mereka setiap hari, memblokir semua pasukan makanan mereka, hingga mengirim beberapa assassin untuk meracuni sumber air mereka. Dan tibalah hari di mana sejarah baru akan tercipta hari ini. Sembari pasukanku membombardir dinding, aku dengan cepat menuju ke dinding kanan untuk segera mengamankan tempat yang nanti akan kami panjar. Infantry! Move! Move! Footmen! Arrows! Move! Bowmen! Move! Aku terkena beberapa anak panah, tetapi ini bukanlah masalah demi keberhasilan rencana ini. Footmen! Follow me! Infantry! Kill them all! Di sini pasukan musuh berhasil berkali-kali menggagalkan kami. Jadi yang bisa kulakukan untuk sekarang adalah untuk mencoba memanahi mereka untuk mengurangi jumlah mereka. Dan juga tampaknya musuh paham kunci keberhasilan kami berada di keberhasilan kami dalam memanjat dinding. Jadi di sini aku memanggil semua pemanah terdekat untuk fokus menembaki dinding bagian timur. Pasukan kami sudah berhasil memanjat dinding, tetapi yang menjadi masalah selanjutnya adalah ini adalah kesalahanku. Tidak seharusnya aku menggunakan trik yang sama berkali-kali, yang membuat rencana kami mudah dibaca dan diantisipasi.
Pertarungan ini hampir berlangsung hingga pagi. Untungnya pasukan musuh dalam keadaan lapar dan juga dehidrasi. Bila tidak, maka ini akan menjadi akhir dari kisah klan anarki. Di hari 122, kami berhasil menduduki kota Umbrella. Tindakan yang kuambil selanjutnya adalah langsung menjemput istriku beserta membawa seluruh pasukan yang ada menuju kota Umbrella. Tampaknya Kekaisaran Utara telah kehilangan semangat bertarungnya dan mengurungkan niat untuk menyerang kami berkat bantuan dari Kerajaan Khergit serta Kekaisaran Barat yang terus menyerang mereka. Maka hal itu kumanfaatkan untuk terus memperkuat pasukan dan kekuatan klan kami. Aku mengunjungi semua desa terdekat, merekrut pasukan bayaran di Kerajaan Khergit, serta menawarkan pekerjaan kepada para warga desa penduduk Kerajaan Khergit. Semua itu kulakukan agar keluarga beserta klanku dapat bertahan hidup di dunia yang keras ini. Dan tibalah saatnya bagiku untuk mendeklarasikan klan kami untuk membangun sebuah sistem kerajaan sendiri. Dan inilah awal dari kisah klan anarki.